当年却有过致命的缺陷，简祖也都平安闯过，最终酿成大祸。是，我与道理。但如此强硬的就将Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-25 atau yang ke-149-nya. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Hanli telah berhasil melepaskan roh angin yang selalu mengganggunya selama ini. Setelah semua itu, murid bernama Sun Hao datang untuk mengajak Hanli pergi dalam melakukan pencarian kepada sosok rubah awan salju. Karena kebetulan mereka ini sedang kekurangan orang. Berhubung Sun Hao memiliki begitu banyak rekan, jadi dekat dengannya merupakan hal yang bagus. Alhasil Hanli pun memilih untuk pergi bersamanya. Mereka pun mulai menyiapkan sebuah jebakan agar bisa menangkap rubah awan. Hanya saja rubah ini sangatlah licik karena dia berpura-pura mati ketika tahu dirinya telah terkurung. Alhasil ketika melihat mereka lengah, rubah awan berhasil melarikan diri. Hanli segera mengikutinya dan malah membawa dirinya masuk ke dalam sebuah tempat. Ini merupakan sebuah penjara untuk mengurung seorang wanita. Hanli sadar kalau wanita ini tidaklah sembarangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang ingin diberikan wanita itu membuat Hanli terkejut. Pasal dengan hal itu, kenaikan dia karena Nation Soul bukanlah hal yang sulit. Hanya saja dia belum tahu apa yang ingin gadis itu lakukan. Karena dia itu tidaklah ingin menghabisi siapapun yang membuat Hanli semakin penasaran. Karena dia itu hanya ingin mengirimkan sebuah surat saja. Karena Hanli tidak keberatan, jadi wanita itu pun memberikan harta tersebut kepadanya yang berupa sebuah batu. Ini sangatlah mirip dengan Xing Ling Qi. Giok mata spiritual ini sangatlah menggoda Hanli karena dengan hal itu dia dapat berlatih 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha saja. Sejak awal Hanli sudah merasakan kekuatan giok tersebut dari rubah awan. Begitu pula dengan aura kemurniannya. Gadis ini meminta Hanli untuk mengambil suratnya yang terletak di bagian belakang batu di sana, dan juga terdapat sebuah kotak harta di mana Hanli harus mengirimkannya juga. Hanya saja Hanli meminta ia untuk mengambil hal tersebut. Sampai akhirnya gadis ini pun kesal dan menunjukkan alasan mengapa dia tidak bisa bergerak kemana-mana, sebab dia ini telah terikat. Sepertinya apa yang terjadi kepada sekarang berkaitan dengan batu giok mata spiritual. Jadi gadis ini pun mulai menceritakan apa yang telah dia alami. Dulu dia merupakan salah satu sosok yang sangat kuat bernama Sui Suyong. Ia menghabisi beberapa kelompok dengan metode aneh yang ia miliki. Hanya saja teknik itu memiliki kelemahan. Di saat menggunakan teknik ini, dirinya harus siap kehilangan kendali atas pikirannya, yang membuat ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Walaupun gitu, dia dapat bertahan dan melewati ini semua dengan mengabaikan semua perkataan orang-orang kepadanya. Akan tetapi setelah naik ke ranah Nation Soul, dia masihlah belum bisa mengendalikan diri dengan baik dan harus jatuh kembali ke dalam kegilaannya. Bahkan ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Shushu pun harus kehilangan satu lengannya, jadi dia pun memutuskan untuk mengirim dirinya sendiri ke dalam ruang batu. Rantai ilahi juga telah dirinya pasang. Dulu ada seorang pria yang datang untuk melihat bagaimana kondisinya. Hanya saja seiring berjalannya waktu, pria yang dianggapnya penting itu telah melanggar janjinya. Ia sudah tidak pernah datang lagi. Bertahun-tahun ia habiskan hanya untuk menunggu agar dapat dibebaskan dari rantai belenggu ini supaya juga bisa menemuinya. 当年却有过致命的缺陷，简祖也都平安闯过，最终酿成大祸。是，我与道理在他的手中，无尽的岁月之中，让我不至于。
Hanli akhirnya tahu kalau surat ini akan diberikan kepada rekan Suisu. Namun selama bertahun-tahun itu, baik ia maupun Suisu sama sekali tidak tahu apakah rekannya itu masih hidup atau tidak. Suisu juga sempat berpikiran hal yang sama, tapi rekannya itu memiliki kemampuan yang hebat, jadi dia tidaklah mungkin mati begitu saja. Selain itu, mereka juga telah membuat janji jika sesuatu terjadi kepada rekannya, maka dia pasti akan memberikan kunci tersebut kepada muridnya. Jadi, Suisu berharap Hanli dapat membantunya menemukan kunci tersebut. Suisu merasa ini sangatlah konyol karena di saat ia mencapai ranah Nation Soul, namun malah berakhir seperti ini. Hanli paham, jadi dia pun mengambil kotak dan surat yang dia maksud. Jika cerita ini memang benar, maka hidup Suisu sangatlah menyedihkan. Namun sikapnya langsung saja berubah ketika Hanli hendak membuka jimat dari kotak tersebut. Suisu pun meminta maaf karena tiba-tiba bersikap seperti itu. Jadi dia pun meminta Hanli untuk melanjutkan membuka jimatnya dan mengambil token di dalamnya. Dan begitulah Hanli dapat pergi dari tempat ini. Selain itu dia harus percaya kepadanya. Hanya saja Hanli mulai merasa ada yang tidak beres. Jadi dia pun mengurungkan niatnya untuk membuka jimat ini sambil bertanya beberapa hal kepadanya. Melihat Hanli yang semakin mendekat membuat gadis ini ketakutan. Alhasil kotak ini pun langsung saja dia lemparkan. Suisu mencoba untuk menghindarinya, tapi rantai-rantai tersebut telah menahan pergerakannya dan menyebabkan kotak ini langsung saja memberikan siksaan kepadanya. Pada akhirnya Hanli tahu kalau apa yang Suisu katakan sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan saja, supaya bisa menipu dirinya. Karena harta inilah Suisu pun mulai merasakan kegilaan yang luar biasa. Untung saja Hanli dapat menahan serangan yang ia lancarkan dengan pedang guntur. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan yang harta itu berikan semakin kuat, yang mengakibatkan Suisu semakin menggila. Alhasil Hanli pun harus berjuang lebih keras untuk dapat melindungi dirinya. Ia bahkan sempat terpental. Hanli sadar kalau Suisu tidaklah bisa dibiarkan hidup, jadi ini adalah satu-satunya kesempatan ia untuk menghabisinya. Serangan pun langsung saja Hanli lancarkan yang tidak dapat dia hindari. Bahkan akhirnya Hanli pun bisa melihat wajah asli dari Suisu, yang mana ia layaknya seperti iblis. 但如此强硬的就加入。 Hanli kembali melancarkan serangan kepadanya karena tahu betul kalau serangan sebelumnya masihlah belum cukup. Sebab roh jahat yang ada di hadapan ini merupakan hal yang tercipta dari kebencian yang luar biasa. Bahkan larangan yang dia berikan masihlah belum cukup fatal. Mungkin itu hanya bisa menahannya untuk sementara waktu saja. Untuk menghabisinya, Hanli setidaknya membutuhkan api sejati yang dimiliki oleh kultivator ranah Nation Soul. Berhubung hal ini bukanlah hal yang dapat dirinya atasi, jadi Hanli berkeinginan untuk mencari jalan keluar daripada harus bertarung dengannya. Namun sebelum pergi, Hanli teringat dengan rubah awan. Hanli pun menganggap dia sangatlah beruntung karena rubah ini selalu berada di sisi roh jahat namun masih dapat hidup dan bahkan tidak mengalami luka apapun. Sampai akhirnya Hanli menyadari kalau hal itu tidaklah mungkin terjadi. Benar saja, ini bukanlah sekedar rubah awan sembarangan. Seluruh serangan Hanli dapat dia hindari yang membuat dia penasaran siapakah dia yang sebenarnya. Karena rubah ini telah melakukan teknik transformasi, maka sudah jelas dia bukanlah sosok sembarangan. Rubah ini pun mulai berbicara sambil memberitahu kalau sejak tadi mereka sudah saling berbicara. Tentu Hanli semakin kebingungan karena dia tidak menyadari ada makhluk hidup selain mereka. Pada akhirnya rubah ini pun mulai menunjukkan dirinya yang merupakan Suisu yang asli. Teknik yang dia gunakan mampu menipu Hanli yang memiliki kepekaan tinggi terhadap sesuatu. Tanpa pikir panjang, Hanli segera melakukan serangan kepadanya, namun pedang-pedang gunturnya dengan mudah dia atasi. Seakan-akan Suisu memiliki pergerakan yang sangat cepat. Benar saja, Hanli bahkan tidak mampu untuk melakukan sesuatu kepadanya. Justru malah dirinya yang harus terjebak dalam teknik Suisu. Hanli mencoba melindungi dirinya dengan pertahanan dari pedang guntur. Namun Suisu dapat mudah mendekati Hanli, bahkan hingga menyentuhnya.
Hal ini bukannya tanpa perlawanan, ia sudah melancarkan pedang guntur kepadanya. Namun tetap saja seluruh serangan itu seakan-akan tidaklah mempan. Padahal pedang guntur merupakan counter terkuat dari roh jahat. Jadi entah bagaimana Suishu seakan-akan tidak terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Hali penasaran sebenarnya aura apa yang dia miliki sampai-sampai membuat dirinya tidak bisa bertarung dengan benar. Cairan hitam pun muncul yang bahkan mampu menghancurkan pertahanannya. Hali yang lengah pun langsung saja terikat oleh cairan hitam tersebut. Kini dia sudah tidak dapat berbuat apapun lagi. Suishu menenangkan Hali karena dia masihlah belum menunjukkan seberapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Perlahan-lahan Suishu mencoba mendekatinya. Saat ini Hali tidaklah bisa menggunakan mananya karena cairan hitam itu seakan-akan menjadi penghalang dari aliran mananya. Ini bukanlah sebuah ilusi karena hal tersebut benar-benar nyata. Padernya Suishu sudah berada di atas Hanli dan menghembuskan sesuatu kepadanya yang mengakibatkan Hanli sempat berhalusinasi ditelan oleh sosok mengerikan. Perlahan-lahan Hanli pun mulai tenggelam ke dalam kekuatan Suishu. Ia berencana untuk menjadikan Hanli sebagai tahanan yang selalu menemani dirinya di sini. Padernya Suishu hanya tinggal sedikit lagi melahap Hanli. Tapi semua itu gagal karena harta Hanli yang memberikan perlawanan. Bahkan mampu membentalkan Suishu dan membuat Hanli dapat bergerak. Serangan langsung saja dilancarkan oleh Yuyuri. Hanli masihlah belum terlalu yakin apakah serigala yang dihadapannya merupakan roh dari Yuyuri. Suishu pun tidak dapat melakukan apa-apa karena serigala ini seakan-akan sedang melahap jiwanya. Masih belum berhenti, Suishu kembali mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sampai-sampai membuat jiwanya hancur begitu saja. Namun Hanli sadar betul kalau ini masihlah belum selesai. Karena dia dapat merasakan hawa keberadaan dari sosok binatang roh tingkat terendah. Jadi dia pun mulai mengarahkan seluruh pedang gunturnya. Hingga makhluk ini pun mulai berbicara namun memiliki suara yang berbeda dari Suishu. Hanli bingung apa yang telah terjadi. Selain itu rubah ini ingin dipanggil sebagai seorang gadis. Hanli mencoba meminta penjelasan darinya. Ternyata rubah yang dihadapannya ini adalah roh dari istana kuno. Sepertinya dia itu telah mengambil alih tubuh Suishu. Hanli sudah tahu kalau dia adalah roh, namun bagaimana cara mengambil tubuh seseorang? Rubah ini tidak menjelaskan hal tersebut karena terlalu panjang. Jadi kedepannya Hanli akan terbiasa. Sampai-sampai membuat rubah ini kesal. Sepertinya mereka masihlah memiliki hubungan. Jadi Hanli pun mencoba untuk memastikan dan berkata, kalau harta ini mungkin sudah tidak berguna, jadi akan dirinya hancurkan saja. Rubah ini pun membenarkan kalau ia tidaklah mungkin bisa lepas dari harta itu. Karena sudah terlalu lama tinggal di sana. Hanli pun menjadi lega sebab selama harta ini ada di tangannya, maka rubah itu bukanlah sebuah ancaman. Walaupun begitu, Hanli masihlah memiliki begitu banyak pertanyaan. Ia tidak yang ditipu sebanyak 2 kali. Nah, sesaat kemudian rubah ini melakukan sesuatu, namun episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.